Oke, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang di sekitar kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021, gitu ya. Kalau kita yang tidak berada dalam dunia pendidikan, mungkin kita tidak terlalu menyadari kalau hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, gitu ya. Dan pada video Alkitab dalam Berita hari ini, kita akan melihat sedikit mengenai peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021. Di sini ada video yang saya ambil dari Sekretariat Presiden. Ini adalah podcast atau wawancara dari Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim dengan Presiden Jokowi. Kita akan lihat beberapa bagian dari videonya. Nanti untuk lebih detailnya lagi, seperti biasa saya sertakan link video pada deskripsi ya. Jadi Anda bisa melihatnya lebih jauh lagi, gitu ya. Kita akan lihat sebentar videonya ya. Oke, ini diambil dari channel YouTube hari ini. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ini Mas Menteri Nadiem Makarim. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Selain bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari ini juga saya berkesempatan melakukan podcast dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo. Apa pesan-pesan Bapak Presiden di hari yang penuh semangat ini? Langsung saja saya menyapa. Selamat sore Pak Presiden, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, yang paling penting. Alhamdulillah. Pak Presiden, sebelumnya kan karena kita sudah melakukan tes PCR, kemudian kan sudah ada pembatas ini sesuai protokol kesehatan. Kita boleh ya Pak buka masker izin untuk podcast ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Presiden. Izinkan saya menanyakan pertanyaan yang pertama nih Pak. Hari ini kan Hari Pendidikan Nasional Pak Presiden. Apa makna Hardiknas ini bagi Bapak? Semangat Ki Hajar Dewantara. Ini yang kita harus ingat semuanya. Bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia. Beliau menyampaikan itu. Dan itu kita harus ingat semuanya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia. Kemerdekaanlah yang menjadi tujuan. Jadi kita di Indonesia dengan berbekal pendidikan, semua orang boleh menjadi apa saja. Ini juga penting, perlu digarisbawahi. Tapi selain itu harus juga menghormat. Oke, sampai segitu aja saya ambil videonya. Untuk seperti tadi saya sudah bilang, untuk lebih lengkapnya silahkan Anda lihat sendiri di link yang saya sertakan di bawah. Itu dari Sekretariat Presiden langsung. Silahkan kalau Anda tertarik melihat lebih jauh lagi mengenai podcast antara Nadiem Makarim dengan Presiden kita Joko Widodo berkenaan dengan Hari Pendidikan Nasional hari ini tanggal 2 Mei 2021. Nah, pada video ini kita ngobrol-ngobrol sedikit, saya ingin membahas sedikit mengenai pentingnya pengetahuan atau pendidikan dalam kehidupan kita, gitu ya. Salah satu tadi yang Presiden kita tekankan bahwa pendidikan harus membawa satu kemerdekaan, gitu ya. Jadi itu juga menjadi program pendidikan dari Menteri Pendidikan kita, bagaimana merdeka belajar, bahwa belajar adalah sesuatu yang bukan untuk memperbudak kita. Belajar bukan sesuatu yang menindas kita, tapi belajar menjadi sesuatu justru yang memerdekakan kita. Kita harus belajar dengan penuh sukacita, kita harus belajar dengan penuh rasa keingintahuan, kita harus belajar dan menemukan banyak hal yang baru yang meningkatkan diri kita. Dan itu semua dilakukan dengan sangat sukacita, dilakukan dengan sangat semangat. Dan itu membawa satu kemerdekaan, bukan menjadi suatu penindasan, bukan menjadi menjadi sesuatu yang menekan atau mengintimidasi kita. Gitu ya. Paradigma belajar ini yang harus diubah, bahwa belajar bukan sesuatu yang menindih atau menindas kita. Justru belajar adalah sesuatu yang menaikkan derajat kita. Belajar adalah sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik, menguasai sesuatu dengan menjadi lebih baik lagi, gitu. Dan kalau kita lihat kata firman Tuhan, kita ambil beberapa ayat dalam firman Tuhan, dalam salah satu ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Justru kita harus memulai segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan, tetapi itu semua harus membawa pada satu pengetahuan, gitu ya. Di video yang terakhir saya bahas mengenai credo ut intelligam dan etilogo ut credam. Salah satu yang penting di sana adalah kalau kita bicara masalah firman Tuhan atau kitab suci, kita harus mengerti, dan untuk itu dibutuhkan pengetahuan. Dan dikatakan di sana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Gitu. Itu pentingnya untuk umat Tuhan, kita gereja Tuhan untuk belajar.
untuk belajar dalam semua hal, untuk mengembangkan diri dalam semua hal. Gitu ya. Ayat yang lain adalah Amsal 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Di sini Amsal ditulis berkata lagi dengan seperti ini. Dengan hikmat rumah didirikan. Satu rumah itu dibangun, tidak bisa dibangun dengan sembarangan, tetapi harus dibangun dengan hikmat. Rumah di sana bisa usaha kita, bisa pelayanan kita, bisa masa depan kita, semuanya harus dibangun dengan hikmat. Tidak bisa dibangun dengan sekedar jadi, tidak bisa dibangun dengan sekedar asal-asalan, semuanya harus dibangun dengan hikmat. Lanjutannya, dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Satu rumah yang sudah berdiri, supaya dia tetap tegak bertahan dalam segala macam badai, itu perlu kepandaian. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta, benda yang berharga dan menarik. Gitu ya. Nah, ini bicara soal bagaimana kita membangun sesuatu dalam kehidupan kita. Entah kita membangun rumah tangga sekalipun, kita perlu yang namanya hikmat. Gitu ya. Untuk supaya rumah tangga itu bisa bertahan, bisa tegak berdiri, kita perlu yang namanya kepandaian. Dan apa yang kita isi dalam hari-hari kita, di sana dikatakan diperlukan juga pengertian. Dalam pelayanan juga seperti itu. Kita perlu membangun sebuah pelayanan yang didirikan dengan hikmat, ditegakkan dengan kepandaian dan diisi dengan pengertian di sana. Gitu ya. Jadi hikmat yang kita dapat dari pendidikan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Seringkali ada orang bertanya pada saya, apa sih kita gunanya belajar satu materi tertentu, misalnya A, materi apa gitu ya. Sebenarnya itu manfaatnya buat kita apa sih ke depannya. Kadang-kadang banyak anak-anak yang belajar dengan kita yang kemudian menanyakan sebenarnya tujuan ini apa. Tapi terlepas dari tujuannya apa, paling tidak dari satu pendidikan yang baik, dari satu pendidikan yang kita peroleh, itu membentuk suatu pola pikir. Itu membentuk cara berpikir kita, gitu ya. Dan cara berpikir itu yang memudahkan kita untuk belajar hal-hal yang lain. Cara berpikir itu yang membuat kita bisa memilah-milah setiap masalah dan kita bisa mengetahui akar permasalahan dan menyelesaikan dan mencari solusinya. Gitu ya. Cara berpikir ini yang penting dan itu yang membedakan antara orang yang berpendidikan dengan tidak. Orang yang berpendidikan akan tahu bagaimana cara memilah-milah satu masalah, bagaimana cara dia menyelesaikan sesuatu dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Gitu ya. Dan begitu juga dalam pelayanan gereja Tuhan. Itu hamba-hamba Tuhan yang berpendidikan baik, tidak hanya sekedar dalam pendidikan dalam hal pendidikan secara Alkitab atau secara hal-hal rohani, tetapi dalam pendidikan dalam dunia biasa, misalnya dia seorang dokter tapi dia seorang hamba Tuhan, dia seorang ahli fisika tapi juga dia seorang hamba Tuhan, atau dia seorang arsitek tapi juga dia hamba Tuhan, dia seorang ahli komputer tapi juga hamba Tuhan, itu menjadi satu pola pemikiran yang berbeda. Itu menjadi cara berpikir yang berbeda dan itu membuat gereja Tuhan menjadi maju. Jelas saudaraku? Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa pendidikan itu sesuatu yang terpisah dari pelayanan. Gitu. Kita harus melihat bahwa pendidikan itu menopang sebuah pelayanan dan menopang semua aspek kehidupan kita. Gitu ya. Tadi juga Presiden Joko Widodo menekankan bahwa itu Ki Hajar Dewantara bilang pendidikan yang memerdekakan. Di sini saya mau tekankan satu hal bahwa pendidikan itu sesuatu yang sifatnya pribadi, sesuatu yang sifatnya personal dan itu dimulai dari keluarga. Mungkin kita sering mendengar kalau di gereja ada sering orang ngomong masalah mesbah keluarga untuk menekankan bahwa pentingnya persekutuan dengan Tuhan di keluarga. Itu betul, itu tidak salah. Tetapi kita perlu juga bicara soal bagaimana di keluarga ada suasana belajar. Gitu ya. Belajar tentang apapun juga dan belajar firman Tuhan juga tentunya di sana. Dan belajar tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Gitu ya. Perlu ada keluarga-keluarga, ditekankan juga dalam keluarga-keluarga di mana diciptakan suasana keluarga yang belajar. Kita seorang hamba Tuhan atau seorang yang melayani Tuhan, kita tidak boleh berpikir bahwa yang namanya urusan pendidikan itu urusan sekolah, itu urusan guru les, itu urusan yang bukan kurang rohani. Tidak. Kita harus melihat bahwa pada saat kita menolong anak kita, pada saat kita menolong mereka belajar, itu kita melayani Tuhan dengan hal seperti itu. Gitu. Dan kita harus melihat bahwa melalui pendidikan ini, negara dan bangsa kita bisa maju. Melalui pendidikan ini, gereja Tuhan bisa maju. Gitu. Kalau kita lanjutkan ayat yang Amsal tadi, ayat yang kelimanya, Amsal 24 tadi saya baru bacakan ayat 3 dan keempat. Ayat yang kelima dikatakan, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Dan orang yang berpengetahuan lebih daripada orang yang tegap kuat. Jelas saudaraku? Jadi ini pentingnya pendidikan. Gitu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini menjadi sesuatu hal yang mulai dibangun dari keluarga, mulai dibiasakan. Dan salah satu bentuk pendidikan yang paling mudah yang saya sendiri terapkan di keluarga adalah memunculkan minat membaca.
Nah, salah satu survei menunjukkan bahwa kemampuan literasi untuk membaca bangsa Indonesia ini masih cukup rendah. Dan keinginan atau kemampuan membaca itu harus mulai dibangun di keluarga. Itu mulai harus dibangun, dibiasakan dari sejak kecil. Saya ingat dulu waktu anak-anak saya masih kecil, waktu mereka mulai bisa membaca, setiap hari Sabtu atau Minggu setelah kita pulang kebaktian atau Sabtu jalan-jalan malam Minggu, tujuan yang kita capai adalah toko buku atau perpustakaan. Tapi lebih sering kita ke toko buku. Dan di sana kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca. Dan masing-masing membaca dengan seleranya masing-masing. Saya membaca topik tentang ilmu pengetahuan atau apa, istri saya membaca soal tentang masakan keluarga dan lain sebagainya, anak-anak saya membaca buku cerita dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang membiasakan kita untuk membaca. Dan salah satu bentuk belajar yang paling mudah adalah dimulai dengan membaca. Dan kita lihat dalam firman Tuhan, banyak orang-orang yang Tuhan pakai dengan kemampuan membaca, dengan kemampuan pengetahuan yang baik. Contohnya Paulus, gitu ya, seorang dengan pendidikan yang baik, seorang dengan kemampuan yang baik, dan dia bisa membawakan firman Tuhan kemana-mana, gitu ya. Jelas saudaraku? Nah, dari sini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa Anda dan saya, kita bisa melayani Tuhan dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah kita menolong keluarga kita, anak-anak kita untuk mereka berprestasi, untuk mereka menjadi seorang yang punya pengetahuan yang baik dan berprestasi di sekolah. Gitu ya, kita bisa aja, kita sesuatu hal yang baik kalau kita mempersiapkan anak-anak kita untuk melayani di gereja dalam hal musik, dalam hal puji-pujian, itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang indah. Tapi jangan lupa bahwa sisa waktu mereka itu sebagian besar mereka ada dalam lingkungan sehari-hari, yaitu di sekolah. Dan kita sebagai orang tua, kita harus membawa mereka untuk melayani Tuhan di sekolah. Dengan cara adalah mereka menjadi teladan di sana, mereka memberikan prestasi yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Ada 3 lembaga yang Tuhan akui di dunia ini. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gereja atau kumpulan orang-orang kudus, kumpulan umat Tuhan, dan yang ketiga adalah negara atau suatu bangsa, gitu ya. Suatu bangsa yang kuat itu ditopang dari gereja-gereja yang kuat, ditopang dari umat Tuhan yang kuat. Dan gereja yang kuat itu ditopang dari keluarga yang kuat. Dan keluarga hanya bisa kuat kalau mereka bersehati, bersama-sama, dan mereka punya pendidikan yang baik. Gitu. Pendidikan bisa kita dapat dengan berbagai macam cara. Tadi salah satu pernah saya jelaskan, kita bisa belajar firman Tuhan melalui media YouTube. Anda yang punya kesempatan untuk sekolah Alkitab tentunya sesuatu hal yang baik. Atau sekarang dibilang sekolah tinggi teologi, itu sesuatu hal yang baik. Tapi kalau tanpa itu, kita bisa belajar dengan berbagai macam cara. Gitu. Dan itu pun harus menimbulkan satu suasana belajar di rumah di mana setiap anak-anak itu dibawa dalam suasana mereka senang membaca dan mereka belajar dalam banyak hal. Dan itu memberikan satu prestasi dan memberikan satu kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat mereka ada masing-masing. Dan keluarga-keluarga seperti ini akan menopang gereja sehingga gereja tidak menjadi gereja yang sempit, tidak menjadi gereja yang tertinggal dalam hal pemikiran, tetapi menjadi gereja yang berpikir maju ke depan, menjadi gereja yang maju ke depan dan memberikan kontribusi buat negara dan bangsa Indonesia menjadi maju dari sana. Jelas saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita sama-sama untuk mari kita melakukan sesuatu buat anak-anak kita yang mereka sedang sekolah, yang mereka sedang belajar. Mulai ajak mereka untuk mulai sama-sama belajar, timbulkan rasa kecintaan mereka untuk mulai membaca, dan itu mengubah pola pikir mereka, dan mereka bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam studi mereka masing-masing. Jelas saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di Alkitab dalam berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan mereka satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.